Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmah dengan NIM 2031174. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10. Kelompok kami membahas tentang telaah kritis teks PAI, SLTP, SLTA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan agama Islam. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pendidikan agama Islam itu terdapat 5 ruang lingkup. Yang pertama itu Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, dan tarik. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelima ruang lingkup tersebut. Baiklah, langsung saja. Dari buku yang telah kami telaah itu, kami menyimpulkan ruang lingkup dari buku tersebut. Yang pertama itu untuk ruang lingkup untuk semester pertama. Yang pertama itu untuk standar kompetensi Al-Quran. Pertama, memahami ayat-ayat Al-Quran tentang demokrasi. Nah, dalam bab ini membahas tentang ayat-ayat tentang demokrasi. Baiklah, adapun kompetensi dasarnya yang pertama, membaca Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Kedua, menyebutkan arti Quran Surah Al-Imran 159 dan Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Yang ketiga, menampilkan perilaku hidup demokrasi seperti yang terkandung dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan Quran Surah Asy-Syura ayat 38 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk standar kompetensi akidah, yang pertama, meningkatkan keimanan kepada malaikat. Nah, pada bab ini juga membahas tentang iman kepada malaikat. Adapun kompetensi dasarnya itu, yang pertama, menyebutkan tanda-tanda beriman kepada malaikat. Yang kedua, menampilkan contoh-contoh beriman kepada malaikat. Yang ketiga, menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian standar kompetensi untuk akhlak, yang pertama, membiasakan perilaku terpuji. Adapun kompetensi dasarnya itu menjelaskan pengertian adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu maupun menerima tamu. Yang kedua, menampilkan contoh-contoh adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu maupun menerima tamu. Yang ketiga, mempraktekkan adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu maupun menerima tamu. Kemudian standar kompetensi akhlak yang kedua itu menghindari perilaku tercela. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan pengertian hasad, ria, aniaya, dan diskriminasi. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku hasad, ria, aniaya, dan demokrasi. Yang ketiga, menghindari perilaku hasad, ria, aniaya, dan diskriminasi. Adapun standar kompetensi untuk fikih, yang pertama, memahami hukum Islam tentang zakat, haji, dan wakaf. Adapun kompetensi dasarnya itu yang pertama, menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. Yang ketiga, menerapkan keterangan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. Adapun kompetensi dasar untuk tarik, yang pertama, memahami keteladanan Rasulullah SAW dalam membina umat periode Madinah. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama, menceritakan sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah.
Yang kedua, mendiskriminasikan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Baiklah, itu ruang lingkup untuk semester pertama. Selanjutnya semester kedua. Baiklah, untuk semester 2 itu yang pertama untuk standar kompetensi Al-Quran. Yang pertama, memahami ayat-ayat Al-Quran tentang anjuran toleransi. Di bab ini, di sini membahas tentang ayat-ayat tentang anjuran toleransi. Pada semester pertama itu, dia membahas tentang ayat-ayat untuk demokrasi. Kemudian pada semester kedua di sini membahas tentang anjuran toleransi. Adapun kompetensi dasarnya itu yang pertama, membaca Quran surah Al-Kafirun, Al-Baqarah ayat 26 dan Al-Kahfi ayat 29. Yang kedua, menyebutkan arti Quran surah Al-Kafirun, Al-Baqarah ayat 26 dan Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Kemudian yang ketiga, menyebutkan isi kandungan dari Quran surah Al-Kafirun, Quran surah Al-Baqarah ayat 26 dan Al-Kahfi ayat 29. Yang keempat, menyimpulkan isi Quran surah Al-Kafirun, Al-Baqarah ayat 26 dan Al-Kahfi ayat 29. Yang kelima, menjelaskan hukum bacaan Quran surah Al-Kafirun, Al-Baqarah ayat 26 dan Al-Kahfi ayat 29. Kemudian adapun standar kompetensi akhlak, yang pertama membiasakan perilaku terpuji. Adapun kompetensi dasarnya itu yang pertama menyebutkan pengertian perilaku adil, ridha dan bijaksana serta beramal soleh. Yang kedua, menjelaskan contoh perilaku adil, ridha dan bijaksana serta beramal soleh. Yang ketiga, membiasakan perilaku adil, ridha dan bijaksana serta beramal soleh. Adapun standar kompetensi untuk fikih, yang pertama, memahami hukum Islam tentang keluarga. Yang pertama, menyebutkan pengertian hukum dan macam-macam pernikahan dalam Islam dan di Indonesia. Yang kedua, menyebutkan pengertian hukum dan macam-macam pernikahan dalam Islam dan di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan pengertian talak, khuluk, fasak, iddah, hadanah dan rujuk. Adapun standar kompetensi akidah itu yang pertama, meningkatkan keimanan kepada hari akhir melalui macam-macam fungsi iman kepada hari akhir. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan macam-macam hari akhir dan fungsinya. Fungsinya yang kedua, menampilkan perilaku yang mencerminkan fungsi kepada hari akhir. Adapun ruang lingkup yang terakhir itu tarik, di mana standar kompetensinya memahami perkembangan Islam di Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya itu menjelaskan masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang kedua, memberikan contoh masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang ketiga, mengambil hikmah dari masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Baiklah, itulah pemaparan materi untuk ruang lingkup pendidikan agama Islam dari buku yang telah kami telaah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu tujuan instruksional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Perkenalkan, nama saya Febriansyah dengan NIM 20300117022. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 yang dimana membahas tentang telaah kritis buku PAI, yaitu SLTA dan SLTP. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas bagian dimana tentang apa sih pengertian tentang tujuan instruksional. Nah, ya baik, istilah instruksional seringkali diterjemahkan ke dalam kata pengajar, tetapi sebenarnya instruksional lebih luas daripada pengajaran karena mencangkup pada semua hal yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses pembelajaran manusia. Bukan hanya terbatas pada hal-hal yang dilakukan oleh guru, tetapi juga sumber-sumber belajar lain yang dipakai untuk belajar mandiri oleh anak. Pada dasarnya, tujuan instruksional adalah membantu orang untuk belajar. Nah, di sini ada beberapa divisi tentang apa pengertian dari tujuan instruksional itu. Nah, yang pertama dari Robert F. Meckner tahun 1962 mengatakan tujuan instruksional sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh. Menurut Edward L. Dinioska dan David E. Keffel tahun 1981 mengatakan tujuan instruksional adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Yang ketiga, menurut Fred Verkival dan Henry Ellington tahun 1984, tujuan instruksional adalah suatu pernyataan yang jelas menunjukkan penampilan keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari ketiga pendapat yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan instruksional ini lebih kepada pencapaian tentang hasil belajar yang telah dilaluinya atau yang diharapkan. Nah, dalam proses mengajar, tujuan instruksional dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum yang menggariskan hasil-hasil di aneka bidang studi yang harus dicapai siswa dengan tujuan instruksional khusus atau TIK yang merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum yang menyangkut suatu pokok pembahasan sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik. Menurut Gronlund dalam Harjanto 2008, tujuan instruksional umum atau TU adalah hasil belajar yang diharapkan yang dinyatakan secara umum dan berpedoman pada perubahan tingkah laku dalam kelas. Nah, sedangkan tujuan instruksional umum atau TIO merupakan serangkaian hasil belajar yang bersifat khusus, sedangkan tujuan instruksional khusus atau TIK adalah hasil belajar yang dinyatakan dalam tingkah laku khusus adalah kata kerja yang dapat diamati dan diukur. Nah, di sini perbedaan TIO dan TIK adalah di mana tingkah laku seorang siswa ini berubah secara kalau TIO tingkah laku siswa itu diwajari atau secara umum, sedangkan TIK tingkah laku siswa yang secara khusus atau bisa diamati. Nah, karena tujuan instruksional dalam buku ini tidak ada, maka kami dari kelompok 10 berinisiatif atau mencoba untuk membuatkan tujuan instruksional dalam buku ini. Kita lanjut, pengklasifikasian dalam tujuan instruksional ada 3. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini mencangkup tentang pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan ranah efektif penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, pembentukan pola hidup. Sedangkan ranah psikomotorik adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan. Seperti yang dijelaskan di sini saya akan mencoba memberikan contoh tujuan instruksional dalam tujuan instruksional dalam buku PAI yang kami telaah, yang dimana yang materi bab pertamanya itu pendampingan. Yang pertama pada bab pertama adalah
ayat-ayat tentang anjuran bertoleransi. Nah, yang pertama, ranah kognitif. Peserta didik mampu menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang anjuran bertoleransi dengan benar setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan Islam. Yang kedua, ranah efektifnya adalah peserta didik dapat menghayati cara membaca ayat Al-Quran tentang tujuan bertoleransi dengan benar setelah mengikuti pelajaran pendidikan Islam. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Peserta didik mampu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran tentang anjuran bertoleransi dengan benar setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bab 2, Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Al-Jumu'ah 9-10. Nah, ranah kognitifnya itu peserta didik mampu membacakan Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Al-Jumu'ah 9-10 setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, ranah efektif. Peserta didik dapat menunjukkan cara membaca Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Al-Jumu'ah 9 dan 10 dengan benar setelah mengikuti mata pelajaran PAI. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Setelah peserta didik dapat menampilkan arti dari Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Al-Jumu'ah 9 dan 10 setelah mengikuti pelajaran PAI 4. Nah, itulah tadi beberapa contoh yang sempat saya paparkan tentang tujuan instruksional dalam buku yang kami telah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Astiana dengan NIM 2031117-026. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 10 tentang telaah kritis buku PAI, materi kurikulum PAI, SLTP dan SLTA. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang klasifikasi tujuan instruksional. Baik, adapun taksonomi atau klasifikasi tujuan instruksional menurut Bohm, yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pengetahuan, yaitu mencakup ingatan yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Terus yang kedua itu pemahaman, yaitu mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari. Terus yaitu penerapan, mencakup kemampuan menerapkan suatu kaidah atau metode yang baru. Yang keempat, analisis, mencakup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian. Yang kelima itu sintesis, yaitu mencakup kemampuan membentuk suatu kesatuan. Yang keenam itu evaluasi, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat. Terus yang kedua itu ranah afektif. Ranah afektif ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu penerimaan, yaitu mencakup kepekaan akan adanya suatu perangsang dan kesediaan untuk memperhatikan. Terus yang kedua, partisipasi, mencakup kerelaan untuk memperhatikan secara aktif. Yang ketiga, penilaian atau penentuan sikap, yaitu kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu. Yang keempat, organisasi, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai. Yang kelima itu pembentukan pola hidup, yaitu kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan. Terus yang ketiga itu ranah psikomotorik, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu persepsi, yaitu mencakup kemampuan untuk membedakan ciri-ciri fisik. Yang kedua, kesiapan, mencakup kemampuan untuk menempatkan diri dalam memulai gerakan. Yang ketiga yaitu gerakan terbimbing, mencakup kemampuan untuk melakukan sesuatu rangkaian gerak-gerik. Yang keempat, gerakan yang terbiasa, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar. Terus, yang kelima, gerakan kompleks, yaitu kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan dengan lancar, efisien, dan tepat. Terus, yang keenam itu penyesuaian pola gerakan, yaitu kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerak-gerik yang mahir. Terus yang terakhir yaitu kreativitas, yaitu kemampuan untuk melakukan aneka pola gerak-gerik yang baru.
Itulah tadi hasil materi dari tujuan klasifikasi tujuan instruksional. Jadi di sini selanjutnya saya akan membahas hasil dari telaah kritis buku PAI yang telah kami telaah, yaitu judulnya tentang pendamping belajar siswa pendidikan agama Islam. Yaitu adapun tujuan instruksionalnya, di sini saya akan membahas pada bab semester 2. Pada bab pertama, ayat-ayat tentang anjuran bertoleransi. Ranah kognitifnya yaitu peserta didik mampu menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang anjuran bertoleransi dengan benar setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua itu ranah afektif, yaitu peserta didik dapat menghayati cara membaca ayat-ayat Al-Quran tentang anjuran bertoleransi dengan benar setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan Islam. Yang ketiga itu ranah psikomotorik, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran tentang anjuran bertoleransi dengan benar setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada bab kedua, yaitu tentang Al-Quran, surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10. Pada ranah kognitifnya itu, peserta didik mampu membacakan Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10 setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua itu ranah psikomotorik. Ranah afektif, yaitu peserta didik dapat menunjukkan cara membaca Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Al-Jumu'ah 9 sampai dengan 10 dengan benar setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga itu ranah psikomotorik, yaitu peserta didik dapat menampilkan arti dari Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10 setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada bab ketiga, yaitu sikap beriman kepada hati. Yang pertama itu ranah kognitifnya. Setelah diberikan penjelasan oleh guru, peserta didik akan mampu menjelaskan materi tentang iman kepada hari akhir dengan baik. Yang kedua, ranah efektif. Setelah diberikan penjelasan oleh guru, peserta didik akan mampu menghayati materi tentang iman kepada hari akhir. Yang ketiga itu ranah psikomotorik. Setelah diberi penjelasan oleh guru, peserta didik akan mampu membedakan antara kiamat besar dan kiamat kecil beserta kandungan-kandungan di dalamnya. Yang keempat, pada bab keempat yaitu berperilaku terpuji. Pada ranah kognitifnya, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku terpuji yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi yang terkait dengan perilaku terpuji. Yang kedua itu ranah afektif. Peserta didik mampu menerapkan dengan baik perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi tersebut. Yang ketiga itu ranah psikomotorik. Peserta didik mampu mengidentifikasi dengan baik perilaku terpuji setelah mempelajari materi tersebut. Pada bab kelima, hukum Islam tentang hukum keluarga. Yang pertama, ranah kognitifnya, peserta didik dapat membaca dengan benar hukum Islam keluarga setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, pada ranah afektif, peserta didik mampu menghayati dengan baik hukum Islam tentang hukum keluarga setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga itu ranah psikomotorik, yaitu peserta didik mampu membedakan macam-macam hukum Islam tentang hukum keluarga setelah diberikan penjelasan oleh guru. Pada bab terakhir yaitu pada bab ke-6, yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ranah kognitifnya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dengan tepat proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia setelah diberi penjelasan oleh guru. Pada ranah afektifnya, peserta didik dapat mendengarkan proses masuk dan perkembangan Islam di Indonesia dengan tepat setelah mendengar penjelasan oleh guru. Dan yang terakhir itu ranah psikomotorik. Peserta didik dapat menetapkan, mengidentifikasi proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dengan tepat setelah diberikan penjelasan oleh guru. Baik, itulah tadi materi tentang tujuan klasifikasi, yaitu tujuan klasifikasi instruksional dan hasil dari telaah buku PAI. Baik, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Sekian materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.